Hadis ke-23 Kitab Arba'in Nawawi menjelaskan tentang beberapa hal, banyak beberapa poin. Nabi bersabda, atau hurusatrul iman, bersuci itu separuh daripada iman. Berarti menggambarkan akan keutamaan bersuci. Maksud bersuci di sini, bersuci dari apa? Ulama ada yang mengatakan di sini maksudnya bersuci dari perbuatan syirik, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Ada yang memang maksud dalam hadis ini adalah bersuci, maksudnya berwudu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Iman yang bermakna bersuci juga. Sehingga dikatakan bersuci itu separuh dari iman. Sebab dalam Quran saja Allah mengungkapkan sikap bersuci dengan ungkapan iman. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah itu akan menyia-nyiakan wudhu kalian. Pakai bahasa iman. Maka cukup jelas kalau yang dimaksud dengan separuh daripada iman ini adalah berwudu. Ya secara logika juga logis dan masuk. Karena biasanya orang yang sudah berwudu itu akan merasa riskan ketika akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Maksud aku berwudu terus ngomong gini ngerasani wong. Maksud aku berwudu terus nutil sendal. Orang apa itu wuduku. Jadi mau melakukan hal yang madmumah, hal yang dicela dalam agama itu riskan, kita merasa riskan. Apa paite wudu terus kelakuannya masih begini. Dari itu orang yang selalu menjaga suci juga itu utama luar biasa. Tidak mau mencampurkan hal yang baik dengan keburukan. Alhamdulillah tamlaul mizan. Yang kedua, poin faidah daripada lafal alhamdulillah, bisa memenuhi mizan, ya, timbangan amal. Makanya cara Gus Bahak daripada ngakehno istighfar, luwih ngakeh-ngakehno bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahu rabbil alamin. Dengan seseorang mengucapkan alhamdulillah berarti dia itu menafikan segala kesyirikan. Ya. Mengakui bahwasanya segala puji itu bagi Allah. Ya. Syirik-syirik yang ada dalam hati hilang lenyap. Gitu. Jadi walaupun kita sering mendengarkan ucapan alhamdulillah, familiar terdengar bacaan alhamdulillah, jangan justru lantas kita bosan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan kehilangan apa? Kehilangan keinginan untuk mengucapkan alhamdulillah karena bosan. Padahal itu kata-kata yang luar biasa. Tahu-tahu tinggi alhamdulillah, tahu-tahu tinggi, jangan bosan. Justru karena kebesaran faidah daripada bacaan alhamdulillah ini, kita semakin sering mengucapkan. Bahkan ini kan kata-kata yang mudah diucapkan oleh siapa saja. Daripada lambe kita itu ngedumel nggak karu-karuan, lebih baik itu baca alhamdulillah di setiap saatnya. Ganjaran memenuhi timbangan kebaikan kita.
Kenapa terasa berat? Ya. Karena kita nggak sadar bahwasanya itu faedahnya luar biasa, bro. Ya. Kita jangan sampai kehilangan apa? Kehilangan gairah untuk membaca Alhamdulillah, walaupun Alhamdulillah itu sering terdengar dan diucapkan oleh oh, apa namanya setiap orang. Justru seharusnya kita akan semakin tertarik. Ada apa sih Alhamdulillah kok sering diucapkan? Ya ini ternyata. Kemudian poin subhanallah. Subhanallah tambah alhamdulillah ini tambah kebak maning. Bisa ngebak-baki sesuatu yang ada di suatu di antara langit dan bumi. Ya. Alhamdulillah saja sudah memenuhi dengan mizan. Nah, hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya hari timbangan amal itu ada. Sekalipun sekarang gaib, ya, berarti kita iman terhadap hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, pasti ada itu. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Shadaqah burhanun, bukti. Ya. Bukti keimanan kita. Shadaqah, bahkan ketika orang tidak pernah shadaqah, ya pelit, apalagi sampai pelit banget, di dalam hadis disebutkan sebagai sukhun syadidun atau syukhun muta'un. Syukhun syadidun, pelit yang terlalu amat, itu salah satu hal yang muhlikat, salah satu hal yang bisa menghancurkan atau tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita baik dunia dan di akhirat. Untuk mengantisipasi pelit yang terlalu dalam, terlalu banget, makanya hari Jumat itu ada kotak keliling. Diharapkan setidaknya lah nggak pernah sedekah tiap hari, ya infak lewat kotak masjid walaupun 500 gitu. Ini sebagai bukti kecintaan kita akan sunnah Nabi. Sodako. Nah, sodakoh walaupun kelihatannya mengurangi sebagian harta kita, di sisi lain ternyata membuat rezeki kita itu semakin barokah. Justru akan menambah harta kita. Kita itu jangan terlalu kedunian, jangan terlalu gandoli duit bondo dunyo. Memang sifat daripada harta dengan ilmu itu beda. Kalau harta dunia, kalau orang niat numbuk harta dunia, mengeluarkan harta dunia tanpa untuk sedekah, itu hanya habis saja. Tapi kalau ilmu beda, sedekah dengan ilmu. Ya, sebenarnya ilmu itu kalau dibagi-bagikan, semakin disebarluaskan, ilmu kita semakin nambah. Sebenarnya nggak jauh beda. Sedekah harta kita. Ketika habis sendiri, boros sendiri, untuk perutnya sendiri, ini ya cuma habis muspro, sia-sia. Ya. Wasabru tiyaun, sabar itu juga jadi cahaya. Sabar itu bisa sabar untuk melakukan ketaatan, bisa sabar tatkala menerima musibah,
bisa sabar dalam menghadapi qadha dan qadar Allah. Takdir Allah kita takdir jadi wong yang tidak kaya misalkan, itu bagaimana sikap kita? Apakah dersullah terus, apakah kita akan menerima dan selalu bersyukur, sehingga kesabaran itu akan selalu menjadi cahaya. Jadi repot, sudah hidup miskin tapi hati kita itu tidak bersabar menerima takdir, ngedumel terus. Akhirnya apa? Ngedumel itu sifat yang madmumah, tercela, justru akan menambah dosa. Urip melarat gawe dosa terus. Rekoso kan kita itu melarat dunia, melarat akhirat. Coba ketika hadapi takdir kita dengan senantiasa bersyukur, ya, nerimo ing pandum gitu loh. Hatinya nerimo ing pandum. Itu bagian daripada pahala. Ya. Pahala roh. Nah, gitu. Nerimo. Sehingga sekalipun di dunianya mungkin tidak kaya, di akhiratnya kaya. Kita itu punya tabungan, karena jatah sing ning dunya berarti gak diambilnya di akhirat. Beruntung kita. Tapi udah di dunia wis ora penak uripe, yang ngersulo terus wis akhirnya ya dunya akhirat melarat. Naudzubillahi min. Wal Quran hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa jadi pembelamu. Laka dengan alaika beda. Alaika itu melarati ing atas sira, bisa membahayakanmu, menuntutmu. Kenapa kelakuan ente itu enggak sesuai dengan apa yang ente baca? Bibirmu membaca iya karena dua, iya karena nasta'in, hanya padamulah aku menyembah dan minta tolong. Tapi kenyataannya kamu juga nyembah setan. Besok kamu akan dituntut, ya. Jadi Quran itu bisa jadi hujah sebagai pembelamu, juga bisa jadi penuntutmu. Hati-hati, makanya Quran itu seyogyanya selain dibaca, ya diangan-angan, ditadaburi, ditaamuli, dipraktekkan, diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda sikapnya. Nanti bisa jadi akan memerdekakan dirinya ataupun membinasakan dirinya. Itu saben-saben wong itu potensi. Terserah diri kita itu mau diarahkan ke hal yang baik-baik sehingga tubuh kita itu terbebas, ya, dari segala siksaan, ataupun kita justru terjerembab ke dalam kebinasaan. Kembali kepada dirimu masing-masing itu tahu mana yang terbaik. Ya, ini ya sekilas tentang hadis yang ke-23. Jadi kalau mau diangan-angan lebih lanjut sebenarnya maknanya dalam, karena Nabi itu kata-katanya tentu saja jawami'ul kalim, kalimatnya ringkas padat tapi maknanya luar biasa. Ini baru sekelumit makna yang kita baca. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.